Halo teman-teman, ulang. 7. Oke. Nah, oh iya, ulang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Inka. Kali ini Miss Inka akan coba membahas mengenai bilangan berpangkat atau yang disebut juga eksponen, ya. Nah, melalui soal-soal ini nanti kita coba lihat juga apa saja sih sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita punya 4 pernyataan. Pernyataan yang benar adalah, nah berarti kita harus lihat nih satu persatu yang mana yang benar, ya. Kita lihat poin yang pertama. Negatifnya di luar, lalu ada tanda kurung 2/4. Berarti di sini penjabarannya adalah negatif tetap di luar, ya. Nah, yang kurungnya ini 2/4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti kita mempunyai hasilnya adalah negatif, ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini berarti 16. Ya. Nah, negatif dikalikan dengan positif 16 di dalam kurung, maka hasilnya menjadi negatif 16. Berarti benar dong. Dia bilang negatif 16 hasilnya. Berarti poin yang pertama ini benar. Oke. Lalu yang kedua, kita lihat. Dia tetap di dalam kurung semuanya, negatif 2, tapi pangkatnya hanya di angka 2-nya ini. Nah, ya, berarti ini kalau dijabarkan, negatifnya nggak berpangkat 4 nih. Karena yang kena pangkat 4-nya hanya angka 2, berarti tetap kita tulisnya menjadi negatif, ya, baru nanti dikalikan. Ini negatifnya, kita tulis saja angka negatif ya, karena tidak ada angka, atau kita bisa ganti 1 sebetulnya. Ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ya kan? Berarti 2/4-nya sendiri kan 16 tadi ya. Berarti ada negatif di depannya. Maka ini menjadi hasilnya adalah negatif 16. Oke. Itu ya. Lalu yang ketiga, negatifnya ada di luar, lalu 3-nya pangkat 3. Ini sama seperti yang pertama, ini berarti negatif, lalu 3/3, 3 kali 3 kali 3 kali, itu hasilnya adalah negatif 3 kali 3 kali 3, itu adalah 27. Maka hasilnya adalah negatif 27. Berarti ini pun benar, yang kedua tadi benar ya. Sekarang kita lihat yang yang keempat. Negatif 3 pangkat, ya, negatif 3/3. Kita lihat ya, berarti di sini negatifnya ikut dalam kurung, lalu pangkatnya ada di luar, berarti negatifnya juga ikut berpangkat 3, ya. Nah, maka kita tulis aja. Berarti di sini negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti ini sama dengan, cuma ada 3 ya, tanyakan. Nah, berarti sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif tetap negatif. 3 kali 3 kali 3 ini adalah 27. Nah, maka ini pun benar. Berarti ini adalah yang D. Oke ya. Lanjut yang nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak benar. Oke, ini semua tentang pembagian ya. Nah, ini ada satu sifat tentang pembagian bilangan berpangkat, di mana sifatnya adalah seperti begini. Jika kita memiliki A pangkat M,
dibagi dengan A pangkat M, ya, atau bisa kita tulis menjadi A pangkat M per A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang M. Tuh. Jadi kalau pembagian bilangan berpangkat itu adalah pangkatnya dikurang. Dengan syarat basisnya atau bilangan dasarnya ini harus sama. Contoh yang A. Kita punya A pangkat 20 dibagi A pangkat 10. Basisnya udah sama-sama A nih. Berarti tinggal A, ya. Ini pembahasannya ini menjadi A pangkat 20 dikurang 10. Berarti A pangkat 10. Jadi ini benar. Ya, dia tanyanya yang tidak benar. Lalu yang kedua, ya. Kita punya 24 kali 2 pangkat A dibagi 3 dikali 2 pangkat A. Oke, berarti kita lihat nih. Kita bisa tulis dalam bentuk pecahan biar lebih gampang ya. Menjadi 24 dikali 2 pangkat A, ya, dibagi 3 dikali 2 pangkat A. Nah, yang mana bisa dicoret? Bisa dibagi nih, 24 bisa dibagi 3, berarti di sini 1, di sini 8. Ya kan? Lalu 2A bisa dicoret dengan 2A, berarti sini 1, ini 1. Habis dong, ya. Berarti tinggal 8 dikali 1 per 1, hasilnya 8. Oke. Nah, 8 kalau kita buat dalam bilangan berpangkat ini menjadi 2 pangkat 3. Berarti ini juga benar. Ya. Ini benar, ini benar. Sekarang kita lihat yang C. 5 pangkat 3A dibagi 5 pangkat A. Oke, berarti ini pembahasannya jadinya 5 pangkat 3A dikurang 2A. Nah, gitu kan? Berarti ini menjadi sama dengan, ya, 5 3A dikurang 2A. 5 pangkat A ya, ini bukan 2A. Nah, berarti sama dengan 5 pangkat 3A dikurang A, ini adalah pangkatnya menjadi 2A. Ini juga benar. Ya kan? Sekarang yang D. Kita lihat. Yang D kita bisa jadiin pecahan lagi. Menjadi 18 kali 3A, 3 pangkat A ya, dibagi 6 dikali 3A, 3 pangkat A. Sama seperti tadi, bisa kita coret, kita bagi. 18 dibagi 6, berarti di sini 1, di sini 3. 3A dibagi 3A, berarti ini tinggal 1. Berarti hasilnya sama dengan 3. 3 aja ya, karena 3A-nya sudah dibagi dengan 3A. Berarti yang salah adalah yang D. Betul. Oke. Nah, kita lihat bentuk soal nomor 3. Di sini pangkatnya dalam bentuk negatif, ya. Berarti kita punya sifat lagi nih. Bagaimana kalau pangkatnya berbentuk negatif? Oke, kita punya sifat berikutnya adalah jika A berpangkat negatif N, maka dia menjadi pecahan 1 per A pangkat N. Tuh. Oke. Nah, di sini berarti kalau kita punya 3 pangkat negatif 4, ini sama dengan, ya, kalau kita tulis nih. Ini berarti sama dengan 1 per 3 pangkat
4. Ya, berarti kan 3-nya harus dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti yang sesuai adalah yang C. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3, maka ini akan menjadi tetap 1 per, yang ini 3-nya menjadi 3 pangkat 4. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini sifat-sifatnya aku kasih kotak biar nggak lupa nih, karena sifat ini lama-lama harus dipahamin ya. Yang keempat, hasil pemangkatan dari 3P pangkat negatif 3. Oke, berarti sama seperti sifat yang ini ya, pangkatnya negatif. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1 per, ya kan, 3P pangkatnya menjadi positif 3. Nah, kenapa ini 3P-nya tetap saya kasih kurung? Karena berarti nantinya ya, semua angka yang ada di dalam kurung atau variabel itu harus berpangkat 3. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi 1 per 3-nya pangkat 3, lalu P-nya pun pangkat 3. Maka hasilnya menjadi 1 per 3 pangkat 3, jangan salah ya, jangan sampai bilang 9. 3 pangkat 3 itu 27. Lalu P pangkat 3. Berarti yang benar adalah yang D. Oke. Kelima ya. Kelima, sekarang ada bentuk pangkat dalam kurung, lalu ada pangkat lagi di luarnya ya, seperti double pangkat. Ini berarti kita punya sifat berikutnya, yaitu kalau A berpangkat M, lalu dia berpangkat lagi di luarnya M, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. A pangkat M dikali N. Ini sifatnya. Oke, kita udah punya 3 sifat nih berarti nih. Nah, ini berlaku untuk ini. Berarti kita lihat ya. Ingat, harus masing-masing angka yang ada di dalam kurung itu dikalikan dengan pangkat yang di luar. Oke, berarti di sini hati-hati. Kita punya 3, berarti 3 pangkat 1 di sini. Ya, berarti 3-nya itu menjadi 3 pangkat 1 kali 2 ya, pangkatnya harus dikalikan kan tadi. Lalu A-nya di sini menjadi A-nya pangkat 5 dikali 2, berarti 3 pangkat 1 kali 2 berarti kan 3 pangkat 2 ya kan. Ini 3 pangkat 2, lalu A-nya menjadi pangkat 5 kali 2, ini 10. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ya, berarti yang tepat adalah yang B. 3 pangkat 2 ini adalah 9. A-nya tetap 10 pangkat 10. Menjadi 9 A pangkat 10. Gitu ya. Oke. Kalau yang perlu screenshot, silahkan di screenshot ya, atau bisa dilihat lagi video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Kita lanjut berikutnya. Oke, kita lihat nomor 6 ya. Kalau khusus kayak soal nomor 6 ini berarti harus kita cari hasilnya ya, dalam artian kita cari nilai dari angka-angka berpangkat ini. Oke, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 ya, maka kita punya 8. Saya tulis di sini ya biar langsung. Lalu ditambah, nah kita punya dalam kurung negatif 2 berpangkat 4. Ini berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, saya tulis di sini negatif 2 pangkat 4 ini menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2
kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 ini menjadi positif 4. Ini pun jadi positif 4. Maka 4 kali 4 ini hasilnya 16. Positif ya. Oke, saya tulis di sini ini menjadi positif 16. Lalu dikurang negatif 2 pangkat 2. Berarti kita tinggal ambil 2 ini aja ya. Negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 2 dikali negatif 2. Ya. Maka di sini menjadi 4 positif. Berarti hasilnya adalah 8 ditambah 16 dikurang 4. 8 tambah 16 itu 24 dikurang 4 berarti 20. Gampang, selesai. Oke, lanjut. Nomor 7 apa ini? Panjang sekali. Semua pangkatnya 0. Ini gampang. Lihat. Kita punya sifat berikutnya. Ya. Semua bilangan berpangkat 0, jadi A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Mau itu bilangan positif, mau itu bilangan negatif, mau itu bilangan pecahan, kalau dia berpangkat 0 maka hasilnya 1. Oke ya, kita punya negatif 4 pangkat 0 berarti ini 1 tambah negatif 3 pangkat 0 ini 1 lagi, tambah negatif 2 pangkat 0 1 lagi, tambah negatif 1 pangkat 0 itu berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti hasilnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti hasilnya 8. Gampang ya. Oke. Nah, kita lanjut. Dalam bentuk sederhana kita lihat 2 pangkat 3 per 2 pangkat negatif 5. Oke, ingat tadi kalau ini pembagian ya, bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Nah, sederhananya kita bisa tulis menjadi seperti ini. Basisnya adalah 2. Yang pertama kita punya 3, berarti dikurang pangkat yang bawahnya kita punya negatif 5. Tuh. Negatif ketemu negatif ini jadi positif. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 8. Selesai. Berarti yang A. Oke. Nah, lanjut nomor 9. Hasil dari, ada perkalian. Dari tadi kita belum bahas perkalian ya. Berarti ini sifat yang baru lagi. Jika ada bilangan berpangkat dikalikan, ya. Jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka hasilnya adalah pangkatnya kita tinggal tambah menjadi A pangkat M tambah N. Gitu. Berarti di sini yang atas ini dikalikan ya. Berarti pangkatnya ditambah menjadi 2 pangkat 3 tambah 5 per 2 pangkat 10. Oke, pernya kita langsung hilangin bisa nggak? Bisa dong. Ya. Karena kalau per itu kan bagi. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti di sini langsung aja kita tulis dikurang yang bawah pangkatnya 10. Kok bisa langsung, Miss? Bisa dong, karena di sini basisnya sudah sama semua. Jadi kita bisa langsung tambah atau kurang pangkatnya ya. Oke. Yang atas kita punya perkalian berarti pangkatnya ditambah 2 pangkat 3 plus 5 berarti 8. Ya kan? Lalu dibagi dengan 2 pangkat 10 berarti dikurang pangkat 10. Maka 8 dikurang 10 kita punya hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Gitu. Berarti yang C. Sip ya. Kira-kira kita cukup dulu sampai sini.
bisa kirim komentar. Nanti akan ada kelanjutannya di part kedua. Thank you.